Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada di ruangan gereja maupun juga yang ada di rumah. Biarlah kiranya kita boleh datang kepada Tuhan. Kita sudah memenuhi undangan Tuhan dan biarlah kiranya kita boleh datang dengan penuh sukacita. Kita boleh bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita boleh membawa hati kita. Mari kita bebaskan hati kita dari segala pergumulan dan segala masalah. Dan hari ini kita boleh datang kepada Dia. Saudara, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Ibadah kita hari ini kita mulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh memuliakan nama Tuhan, dan di dalam panggilan ibadah dalam Mazmur 66 ayat yang ke-8, demikianlah panggilan ibadah. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Saudara, mari kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan hati yang bersukacita. Ada dua pujian secara medley yang akan kita nyanyikan. Ku datang memujimu, dan kemudian disambung dengan puji Yesus. Ku datang memujimu, ku datang memujimu, ku datang memuji namamu, ku datang memujimu, ku datang dan bersyukur, ku datang dan bersyukur, ku datang memuji namamu, ku datang dan bersyukur, ku datang dan bersyukur. Puji Yesus karena terusku langit bumi masukkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara surga, kuasa hormat berilah kepadanya. Yesus pelihara kita siang malam, kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kami boleh diperkenan untuk datang kepada Tuhan. Hari ini kami telah memenuhi undangan Tuhan. Hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan dan kami bersama-sama dengan pemazmur ingin berseru, ingin menyatakan, dan ini adalah pernyataan iman kami bahwa lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Tuhan, hari ini kami telah memenuhi undangan Tuhan. Hari ini ya Tuhan, yang di gereja berada di rumah Tuhan ya Tuhan secara fisikal di gereja di tempat ini. Namun ya Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di rumah, mereka juga ya Tuhan boleh datang kepada Tuhan karena Engkau adalah bait sucinya.
Mereka boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang bebas, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Engkau boleh menerima akan segala puji sembah kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekalipun hidup ini banyak misteri, ada hal-hal saudara yang memang tidak ada jawabannya. Dan barangkali saudara yang menjadi satu pertanyaan, mengapa, dan seringkali saudara pertanyaan mengapa itu tidak ada jawabannya. Namun demikian saudara, kepada siapa kita percaya? Sekalipun saudara hidup ini penuh dengan misteri, mari saudara kita percayakan hidup kita, iman kita kepadanya. Bersama-sama kita menyanyikan pujian, Aku Percaya Padanya. Saudara boleh bertepuk tangan, lagu ini adalah lagu yang riang, lagu yang penuh dengan semangat. Ya, saudara boleh bertepuk tangan bersama-sama. Padanya tempuh hidupku, ku percaya padanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap, ratalah kabut, asa percaya Tuhan yang pasti Ya Allah sobatku, sobat yang setia, bersandar Dia, sama namanya. Badai atau cuaca gelap, ratalah kabut, asa percaya Tuhan yang pasti tolong. Saudara, kita akan bersama-sama membacakan Mazmur Pujian yang terdapat di dalam Mazmur pasal 28 ayat 7 sampai dengan 9. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada satu orang pun di antara kita yang steril terhadap dosa. Kita semuanya adalah orang-orang berdosa yang memerlukan anugerah Tuhan, agar Tuhan mengampuni akan segala dosa kita, dan hidup kita boleh dilayakan oleh Dia. Saudara, mari sebelum kita mengakui akan doa pengakuan dosa kita, kita menyanyikan pujian di bawah salib Yesus. Berdiri. Dan pada salib Yesus tampak di mataku. Tersiksa bagiku, hatiku yang remuk sedih, melihatlah jelas aku layaklah dapat kasih balas. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan, kita datang dan mengakui segala dosa pelanggaran kita. Tuhan yang maha baik, kami datang kepadamu pada pagi hari ini di hadapanmu Tuhan. Tuhan, kami berdiri, kami datang untuk mengakui segala dosa kami di hadapanmu. Ampuni segala kebodohan kami Tuhan. Ampuni segala kecerobohan kami, ampuni segala kebebalan kami ketika kami hidup
tanpa memikirkan apakah itu menyenangkan hati Tuhan dan bahkan mendukakan Engkau. Tuhan, ampuni kami ketika di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, bahkan di dalam pelayanan kami menjadi orang-orang yang lebih mengutamakan akan kepentingan diri kami sendiri. Kami menyakiti hati banyak orang karena kami begitu egoisnya Tuhan. Dan kami tidak peduli akan Engkau disenangkan oleh perbuatan kami atau tidak. Karena itu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, memohon pengampunan-Mu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk terus mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus, kami adalah orang-orang yang mati terhadap dosa untuk dipanggil hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami memohon kepadamu. Amin. Mari kita nyanyikan bait yang ketiga sebagai bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan gereja sepanjang abad dan tempat dengan satu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Semua dipersilakan duduk kembali, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Timotius Fu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik saudara yang ada di dalam gedung gereja maupun saudara-saudari yang beribadah di rumah. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di hadirat-Nya, melayani Tuhan, memuji, mengagungkan nama-Nya. Tibalah saatnya kita mempersiapkan diri untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersama-sama datang mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami yakin dan percaya kalau pada hari ini kami boleh hadir di hadirat Tuhan adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk Yesus Kristus yang mati bagi kami di kayu salib, yang mengubah hidup kami dan menjadikan kami anak-anak Allah, dan menolong kami pada pagi ini boleh hadir di hadirat-Mu
untuk menyembah Allah kami. Tuhan, kami sebentar akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam rangka persiapan untuk mengenang kasih Yesus bagi kita, yang mati bagi kita di kayu salib, kita akan serangkaian belajar satu bagian Alkitab. Hari ini kita belajar tentang pedang dan Petrus yang diambil dari Yohanes pasal 18 ayat 10 sampai kepada ayat ke-11. Kalau saudara membawa Alkitab, silakan membuka, kita akan pelajari bersama. Latar belakangnya adalah Yudas membawa sekelompok tentara dan juga para pegawai dari imam besar untuk bersama-sama menangkap Yesus Kristus di Taman Getsemani. Ayat ke-10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang telah diberikan Bapa kepadaku? Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, kalau saudara membaca ayat 10 secara teliti, maka saudara akan menemukan satu hal yang menarik. Di sana dikatakan Petrus mengeluarkan pedangnya, kemudian menetapkan pedangnya, dan memutuskan telinga kanan dari Malkus, seorang hamba dari imam besar. Dalam kondisi seperti itu tentu tidak gampang untuk memotong telinga seseorang. Karena dalam kondisi yang kacau, banyak orang kemungkinan gelap. Sehingga tidak gampang hanya memutuskan telinga kanan. Bagaimana mungkin Petrus hanya bisa memotong telinga kanan tanpa melukai bagian tubuh lain? Dalam bayangan kita kemungkinan Petrus menghunuskan pedangnya, kemudian melayangkan pedangnya dari atas. Dan kemungkinan besar dia akan sampai kepada bahunya dan melukai bagian yang lain. Mengapa Petrus bisa berhenti sampai telinganya saja putus? Ada dua kemungkinan. Petrus adalah seorang ahli pedang. Tapi kemungkinan kedua, ada intervensi ilahi. Sehingga Petrus tidak lebih lanjut, tidak lebih jauh melukai Malkus dan orang-orang lain. Saudara, dalam konteks Alkitab, yang mana yang lebih tepat? Apakah Petrus seorang ahli pedang atau ada intervensi ilahi? Nah, saudara sekalian, konteks memberitahukan kepada kita jawabannya adalah intervensi ilahi. Kemungkinan Petrus begitu marah, dia menghunuskan pedangnya, dia mau membelah kepala dari Malkus, atau dia mau memenggal kepalanya Malkus. Namun dalam kondisi seperti itu, Yesus menjalankan satu mujizat, yaitu dia menghentikan pedangnya Petrus, sehingga cukup memutuskan telinga dari Malkus. Mengapa Yesus melakukan intervensi? Ada dua jawaban. Jawaban pertama adalah untuk melindungi Petrus. Jawaban kedua adalah untuk menyingkirkan penghalang bagi dia untuk maju ke kayu salib, mati bagi umat manusia. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, saudara sekalian, Yesus mengadakan intervensi untuk melindungi Petrus. Karena seandainya Petrus terus melukai Malkus, lalu membunuhnya, maka Petrus akan ditangkap dan Petrus akan masuk dalam satu masalah yang besar. Dan kemungkinan dia akan dijatuhi hukuman mati. Dia mati dipancung. Yesus tidak ingin Petrus mati konyol. Itu bahasa negatifnya. Bahasa positifnya, Yesus masih punya satu misi yang besar kepada Petrus. Saudara sekalian, tindakan Yesus mengintervensi Petrus adalah dikatakan sebagai second chance. Kesempatan kedua dari Yesus untuk Petrus. Petrus pertama bisa melayani Tuhan. Dia melakukan kesalahan, seharusnya dia ditangkap, dihukum mati. Tapi Yesus dalam keadaan Petrus tidak sadar,
telah menyelamatkan dia dan memberikan dia kesempatan kedua. Apakah Petrus memanfaatkan kesempatan kedua dengan baik? Tidak, saudara sekalian. Karena selanjutnya Petrus juga menyangkal Yesus 3 kali. Lalu Yesus memberikan dia the third chance, yaitu kesempatan ketiga. Dan setelah Petrus mendapat kesempatan ketiga, dia baru sadar, kemudian dia akhirnya mati menjadi martir bagi Yesus Kristus. Yesus menyelamatkan Petrus dari mati konyol menjadi martir. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Saya percaya Yesus juga memiliki misi khusus kepada saudara dan saya. Sebagai murid Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyelamatkan kita dan menaruh misi kehidupan di dalam diri kita, supaya kita pergi ke tempat di mana kita berada, menjadi missionary untuk mewartakan kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Demikian syair sebuah lagu. Selagi ada kesempatan, maka kita layanilah Tuhan. Kita tidak hanya perlu melayani Tuhan, tapi kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, seperti Petrus, kita pernah gagal. Mungkin kita diberi second chance, kita diberi third chance, kita diberi kesempatan, the fourth chance, the fifth chance. Kesempatan terus menerus dari Allah kepada kita. Tapi mungkin saudara sekalian, kali ini, hidup ini adalah the last chance, kesempatan terakhir untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, kalau kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Tangkap kesempatan itu, layanilah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dari sini saudara sekalian kita belajar satu prinsip pelayanan yang sangat penting. Untuk melayani Allah, kita perlu hikmat surgawi. Kita perlu hikmat dari Allah. Kita tidak boleh mengandalkan emosi kita seperti Petrus. Atau kalau kita mau lebih dalam, menyelidiki kenapa Petrus menghunuskan pedangnya dan menetakkan telinga dari Malkus adalah untuk aktualisasi diri. Tidak jarang orang melayani Tuhan adalah untuk memuaskan keinginan emosinya atau aktualisasi diri. Saudara, hal ini kita lihat akhir-akhir ini banyak fenomena orang melayani Allah dengan cara yang tidak berhikmat. Saya sebut satu saja. Sejumlah tokoh gereja saling menyerang di media sosial untuk mengaktualisasi dirinya. Yang rugi siapa? Yang rugi Tuhan, saudara sekalian. Banyak orang berpikir dia sedang berjuang untuk Tuhan, tapi sebenarnya dia mempermalukan nama Tuhan. Saudara, kita bisa jatuh ke dalam hal yang sama. Oleh sebab itu dalam pelayanan kita perlu rendah hati datang kepada Tuhan, berdoa, dan mau membuka diri, menerima masukan dari sesama kita, yang sayang kepada kita, yang melindungi kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam hal yang sama. Intervensi ilahi dari Allah untuk melindungi Petrus, supaya Petrus tidak mati konyol, dan Petrus bisa terus melayani Tuhan. Bukti lain dari intervensi Allah adalah Allah melindungi Petrus dengan menyembuhkan telinga dari Malkus. Catatan Injil Yohanes tidak menulis Yesus menyembuhkan Malkus, tapi dalam kisah paralel di dalam kitab Lukas, Injil Lukas, dikatakan Yesus mengambil telinga yang terputus, kemudian menyembuhkan Malkus, sehingga Malkus menjadi sembuh. Kenapa Yesus menyembuhkan Malkus? Lagi-lagi kita melihat saudara sekalian, Yesus tidak mau Petrus jatuh ke dalam masalah besar. Sebab kalau dia tidak disembuhkan, maka Petrus akan ditangkap dan masa depannya habis, dia tidak bisa melayani Tuhan. Di sini kita belajar satu prinsip pelayanan yang sangat penting. Sebelum kita melayani Allah, Allah sudah terlebih dahulu melayani kita. Allah sudah menyediakan jalan bagi kita. Sebelum kita peduli kepada Allah, ketika kita masih hidup di dalam dosa, Allah sudah menyediakan juru selamat bagi kita, mati bagi kita, sehingga ketika kita percaya kepada Dia, kita mendapatkan hidup yang kekal. Di dalam ketidaksadaran kita, tanpa kita sadari, Allah sudah membuka jalan untuk saudara dan saya.
Allah sudah menyediakan sumber untuk saudara dan saya. Allah sudah melindungi saudara dan saya agar kita dapat melayani Dia. Oleh sebab itu kita diselamatkan oleh anugerah. Kita hidup mengandalkan anugerah Tuhan. Bahkan kalau kita mau melayani Tuhan juga, kita perlu minta anugerah dari Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita bisa melayani Tuhan, itu bukan karena kita mampu, bukan karena kita memiliki kekuatan, bukan karena kita memiliki modal yang dibutuhkan oleh Tuhan. Untuk dapat melayani Tuhan, kita perlu datang meminta anugerah kepada Tuhan. Dan dengan menerima anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kita melayani Tuhan. Seorang pendeta Warren Wiersbe pernah cerita, seorang anak kecil, satu hari dia berkata kepada keluarganya, hari ini ayah kita ulang tahun, saya akan mentraktir kalian semua makan. Lalu mereka pergi dinner bareng-bareng dan dia berkata, kita pilih restoran yang paling mahal di kota ini. Setelah masuk ke dalam restoran di paling mahal, kemudian dia ambil menunya, dia bilang silakan pilih mana makanan yang paling mahal. Saya traktir kalian hari ini karena papa ulang tahun. Saya traktir kalian, saya traktir papa makan, saya traktir mama makan, saya traktir koko makan. Kita semua makan. Setelah makan dia bilang, saya akan bayar. Papanya bingung. Nah, apakah kamu punya uang? Iya, saya mau traktir papa. Tapi minta duit dong, Pak. Ya, minta duit. Saya mau traktir papa dengan duitnya papa. Saudara, untuk bisa melayani Tuhan, kita perlu datang kepada Tuhan. Tuhan berikan aku rahmat, kasih karunia, kekuatan. Sebab kalau Tuhan tidak menolong kita, kita tidak mungkin melayani Tuhan. Kedua saudara sekalian, kenapa Yesus mengadakan intervensi? Yesus mengadakan intervensi adalah supaya tindakan Petrus itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk menjalankan misinya. Saudara sekalian, dalam kehidupan Yesus Kristus memiliki panggilan yang sangat jelas tentang untuk apa dia datang ke dalam dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menjadi juru selamat dunia. Kalau dia tidak menghentikan Petrus, maka kemungkinan akan terjadi keributan yang lebih besar. Dan kemungkinan bukan Yesus yang ditangkap, tapi Petrus yang ditangkap. Lalu rencana Yesus Kristus untuk menuju salib itu bisa terhalang. Jadi Yesus melakukan intervensi demi misi di dalam hidupnya. Selama hidup, Yesus Kristus sangat jelas dengan misinya. Hal ini terbukti dari beberapa kutipan yang saya ambil. Yang pertama, Yohanes pasal 18 yang kita bacakan tadi. Yesus berkata, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang Allah berikan kepadaku? Cawan apakah itu saudara sekalian? Cawan itu adalah cawan salib. Mati bagi manusia. Di dalam Markus pasal 14 ayat 49b dikatakan, tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Kitab suci itu kitab perjanjian lama sudah menubuatkan akan datang seorang Mesias, yaitu juru selamat manusia untuk mati bagi manusia. Yesus tahu dia adalah Mesias itu. Dia datang bukan untuk menjadi raja. Dia datang bukan untuk menjadi pelaku mujizat. Dia datang untuk menjadi juru selamat dengan mati di kayu salib. Dalam Matius 26 ayat 53 dan 54. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat memohon kepada Bapakku untuk mengirimkan 12 pasukan malaikat. Saudara, Yesus adalah Raja Surga. Alkitab mencatat satu malaikat saja itu bisa membunuh ribuan jutaan orang. Apalagi 12 pasukan malaikat. Apa artinya pasukan tentara Romawi yang mau menangkap Yesus Kristus? Apa artinya pegawai-pegawai bait Allah yang datang membawa pentungan yang mau menangkap Yesus Kristus? Yesus tinggal mengelingkan matanya, maka semua orang itu akan terdampar, akan jatuh tersungkur, akan mati. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Karena dia berkata, aku datang untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci. Bahwa dia harus menuju salib
dia harus mati bagi manusia, dan dia harus menjadi juru selamat dunia. Saudara, ayat-ayat di atas dengan tegas mengatakan bahwa Yesus pertama, dia memahami panggilan hidupnya. Dia memahami misinya. Yang kedua, Yesus taat kepada misinya. Yesus taat kepada panggilan hidupnya. Sebagai murid Yesus Kristus, bagaimana saudara dan saya? Apakah saudara tahu untuk apa Yesus menempatkan saudara dan saya di dalam dunia ini? Untuk apa kita terus hidup di dalam dunia ini? Untuk apa kita bangun pagi? Untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita mencari uang? Untuk apa kita mendirikan keluarga? Untuk apa kita membesarkan anak? Untuk apa kita mencalonkan perusahaan? Untuk apa saudara sekalian? Apakah kita memiliki perbedaan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus? Apakah kita memiliki konsep nilai? Apakah kita memiliki pikiran, konsep moral yang berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus? Sebagai murid Yesus Kristus, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah menyelamatkan kita bukan tanpa tujuan, tapi dengan satu tujuan, supaya kita menjadi wakilnya di dalam dunia ini untuk mewartakan kasih Kristus. Sehingga ketika orang melihat kita, berelasi dengan kita, mereka selangkah lebih kenal kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus tidak hanya memahami, tapi Yesus taat kepada panggilan misinya, panggilan hidupnya. Dan dalam pengajaran, Yesus minimal 4 kali memberikan peringatan dan memberikan pemberitahuan kepada murid-muridnya bahwa dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dan dia akan dibunuh. Yesus tahu bahwa misinya adalah untuk menjadi juru selamat dunia. Dia menghilangkan, dia menyingkirkan semua halangan yang mencoba menghalangi dia untuk mencapai misinya. Termasuk kali ini Petrus, tindakannya itu bisa menghalanginya maju ke kayu salib. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Yesus bisa mati dibunuh, tapi itu tidak menjadi juru selamat dunia. Yesus mati di kayu salib, itu jelas terkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14. Dia berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan untuk menjadi juru selamat dunia. Di perjanjian lama ketika bangsa Israel berdosa, Allah menurunkan hukuman kepada bangsa Israel. Ular-ular beludak yang mati, yang menggigit bangsa Israel sampai mati. Tapi Musa mendirikan ular tembaga, sehingga orang memandang ular tembaga itu dosanya diampuni dan mendapatkan kesembuhan. Demikian juga itu adalah simbol Yesus ditinggikan di kayu salib, sehingga orang-orang berdosa memandang Yesus yang ada di kayu salib, dosanya diampuni dan mendapat hidup yang kekal. Yesus tahu dengan jelas tujuan kedatangannya. Yesus tahu dia harus mati. Dan dia tahu bagaimana cara matinya. Sehingga apapun yang menghalangi dia, dia singkirkan. Hal yang sama juga dicatat di dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Di sana dikatakan, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Terkutuklah Yesus yang tergantung di kayu salib. Kenapa dia terkutuk? Dia terkutuk karena sedang menanggung semua kutuk saudara dan saya, umat manusia. Saudara sekalian, kita semua tahu bahwa Yesus dengan setia menggenapi misinya. Ia menyerahkan dirinya, ia menyingkirkan semua penghalang, ia memikul salibnya, berjalan sampai di bukit Golgota. Ia menyempurnakan keselamatan bagi manusia dan tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk menggenapi misinya. Saudara sekalian, hari ini kita memasuki dalam kalender gereja Minggu Lent. Dan bersama-sama mari kita merenungkan satu hal dari kisah Petrus, pedangnya, dan misi dan keselamatan yang Yesus berikan kepada kita. Saudara, apa yang dapat kita renungkan? Kita renungkan, kita belajar dari keteguhan dan kesetiaan Yesus menggenapi misinya.
Tidak ada yang menghalangi Yesus. Apakah itu dari manusia atau dari si jahat. Dengan kata lain saudara sekalian, Yesus mati-matian memperjuangkan misi hidupnya. Hingga dia rela mati disiksa dan dia rela mati disalib. Sebagai murid Yesus Kristus, apakah kita setia dan teguh memperjuangkan misi Allah di dalam kehidupan kita? Saudara masih ingat bulan lalu saya katakan, setiap kita adalah misionari. Setiap kita diutus oleh Yesus Kristus ke dalam konteks kehidupan kita yang berbeda-beda. Setiap kita dititipin dengan satu misi dari Allah untuk memperkenalkan keselamatan surgawi di tengah-tengah dunia yang sedang menderita, di tengah-tengah dunia yang sedang gelap, di tengah dunia yang sedang menuju kepada kehancuran. Saudara, apakah sebagai misionari kita peduli dengan misi yang Allah berikan kepada kita? Atau saya mundur satu langkah. Apakah saudara sadar, saudara adalah seorang misionari yang Tuhan utus? Kalau saudara sadar, apakah saudara tahu apa misi hidup saudara? Untuk apa saudara berjuang? Dan kenapa Allah memperkenankan saudara dan saya terus hidup di dalam dunia ini? Saudara sekalian, refleksi kita simpulkan menjadi 3 pertanyaan. Why? Mengapa? Mengapa Allah menyelamatkan saya? Mengapa Allah menitipkan begitu banyak harta kepada saya? Mengapa hari ini Allah masih mengizinkan saya bangun? Mengapa? Mengapa Allah mengizinkan saya menghadapi semua ini? Baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Mengapa Allah memberikan posisi seperti ini kepada saya? Yang kedua, what? Apa? Apa yang harus saya perbuat untuk memperkenalkan Allah? Apa yang sudah saya perbuat untuk memperkenalkan Allah? Apakah yang saya perbuat itu seperti Petrus yang mencoba mengandalkan kepintaran diri sendiri untuk menunjukkan diri hebat, aktualisasi diri, dan justru itu menghalangi Tuhan untuk menjalankan misinya di atas bumi ini? Apakah apa yang saya kerjakan ini memuliakan Allah atau tidak? Yang ketiga, how? Bagaimana? Bagaimana sikap saya memperjuangkan misi Allah? Bagaimana saya menjalankan apa yang Tuhan berikan kepada saya? Yesus sudah mati-matian berjuang untuk saya, mempertahankan misinya. Demi saya Yesus mati di kayu salib, menyerahkan tubuhnya, meneteskan darahnya setetes demi setetes, supaya saudara dan saya diselamatkan. Saudara, apakah saya berjuang ala kadarnya bagi Allah? Apakah saya berjuang dengan sisa-sisa kehidupan saya? Saudara, 2 minggu yang lalu, Pendeta Nyomi Fang mengungkapkan satu kalimat yang saya percaya terus menggema di dalam hati kita. Banyak orang Kristen hari ini mengadakan perselingkuhan rohani. Cinta Allah bertepuk sebelah tangan. Ketika Allah mati-matian mengejar kita dengan datang ke dalam dunia. Tapi kita mati-matian mengejar dunia, mengejar kenikmatan hidup. Itu namanya perselingkuhan rohani. Hari ini saya mau melanjutkan dengan satu kalimat, satu istilah yang setelah saya renungkan dalam-dalam. Saya berusaha menggunakan istilah yang lebih halus supaya tidak membuat jemaat takut atau tidak menyakiti hati jemaat. Tapi saya berpikir saya tidak bisa memperhalus kalimat ini atau istilah ini. Istilah yang saya pakai adalah seringkali kita tidak hanya melakukan perselingkuhan rohani, tapi kita jatuh ke dalam kedurhakaan rohani.
Sebagai anak Allah, seringkali kita durhaka di hadapan Tuhan. Kita mengkhianati Tuhan. Tuhan mati-matian memperjuangkan misinya sampai dia mati untuk saudara dan saya. Tapi kita hidup bagi Tuhan Allah kadarnya. Bahkan tidak jarang orang Kristen percaya Yesus hanya supaya dapat masuk surga. Banyak orang Kristen percaya Yesus Kristus hanya supaya hidupnya mendapatkan banyak berkat dan banyak kenikmatan. Banyak orang Kristen tidak pernah peduli apa panggilan hidup Allah bagi saya. Yang penting saya diberkati Tuhan. Banyak orang Kristen melayani Tuhan ala kadarnya. Dengan sisa-sisa waktu. Sisa-sisa kekuatan. Sisa-sisa harta. Kita melayani Tuhan. Bukankah itu namanya durhaka? Allah mati-matian. Mempersembahkan dirinya. Menebus saudara dan saya. Kita mempersembahkan sisa-sisa hidup kita. Untuk Tuhan. Itulah renungan kita selama minggu ini. Mari kita berdoa. Yesus, Engkau yang mati-matian memperjuangkan dan menjalankan keselamatan kami. Kami berterima kasih, ampuni kami. Kalau selama ini kami tidak pernah berpikir, mengapa Engkau menyelamatkan kami, dan misi apa yang Engkau ingin kami jalankan. Ampuni kami, kalau kami melayani Tuhan, mengikut Tuhan, ala kadarnya, dan kami mempersembahkan sisa-sisa dari hidup kami untuk melayani Engkau. Bantu kami untuk bertobat dan mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika kita bekerja, kita berusaha, kita berkarya, kita merencanakan segala sesuatu yang kita usahakan, jangan lupa saudara, ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang membubuhkan berkat atas kerja dan usaha kita. Sebab itu saudara, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan, dan juga mempersembahkan uang kita. Saudara, diberikan kesempatan kepada kita untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian "Pakai Hidupku Ini". Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku, pakai tanganku ini, hatiku di
bangkit berdiri. Sebagaimana pujian yang barusan kami nyanyikan, inilah doa kami juga kepada Tuhan. Pakai apa yang ada pada kami ya Tuhan, dan biarlah kiranya termasuk juga uang yang kami kumpulkan pada hari ini, Tuhan mau pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan saudara duduk kembali. Sekali lagi, shalom saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan memimpin dan memberkati kita. Hari ini kita boleh hadir beribadah adalah karena anugerah Tuhan. Kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada rekan-rekan yang hari ini melayani, baik di bidang musik, pelayanan lainnya, multimedia dan sebagainya. Hari Rabu akan ada kebaktian doa tanggal 10 Maret pukul 19. Live streaming akan disiarkan dalam channel YouTube kita yaitu GKY Puri Indah. Kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan tema yang kita belajar hari ini, pedang dan Petrus, dan pengkhotbah adalah Guru Injil Nawi. Saya undang saudara untuk hadir bersama dalam live streaming kita. Berita seminar Komisi Adelphos akan mengadakan webinar dengan tema Depresi dan Spiritualitas melalui Zoom pada tanggal 12 Maret, yaitu hari Jumat pukul 19 sampai selesai. Pukul 19 malam ya sampai selesai. Pembicara adalah Pendeta Yoswali. Kami undang saudara untuk hadir bersama melalui Zoom. Saudara, bidang misi kita mengumpulkan buku-buku bacaan mengenai pengetahuan umum baik baru maupun bekas. Kemudian kita akan salurkan kepada adik-adik kita yang ada di Bimbel Sowu dan Panti Dorcas di Nias. Saudara yang mau mempersembahkan baik buku bacaan umum, ya baik baru maupun yang pernah dibaca, dan kumpulkan di tata usaha gereja kita. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Yasin dan Ibu Yulia Buntar yang dikaruniai seorang putri bernama Gabriel Marcia Hosana yang lahir pada tanggal 1 Maret kemarin. Kita ucapkan selamat, kiranya Tuhan memberkati keluarga ini dengan sukacita yang lengkap. Kita berdoa supaya adik kita Gabriel, boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi anak yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Kita bersama akan menyaksikan cuplikan video dari sinode tentang pemilihan majelis. Salam sejahtera bagi seluruh anggota jemaat GKI dimanapun berada. Tidak terasa sudah 1 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. Dampak perubahan karena pandemi ini sangat nyata di banyak area kehidupan, termasuk dalam kehidupan bergereja. Banyak strategi dan cara baru yang harus dipikirkan, diterapkan, dan dikembangkan agar supaya kehidupan ibadah, kehidupan pembinaan, pelayanan, persekutuan, dan pekabaran Injil tetap bisa berjalan dengan baik. Pada tahun ini, Sinode memutuskan untuk tetap melaksanakan pemilihan majelis baru bagi jemaat-jemaat yang mandiri atau yang dewasa. Di dalam situasi dan kondisi yang masih belum sepenuhnya normal ini, mau tidak mau kita harus memakai cara dan prosedur yang agak berbeda dari biasanya. Tetapi yang lebih penting adalah partisipasi dari seluruh anggota jemaat GKY dalam pemilihan majelis baru ini. Kita tahu bahwa pemilihan majelis jemaat adalah pemilihan para pemimpin gereja. Kepemimpinan yang baik di satu gereja sangatlah penting untuk kehidupan bergereja itu.
Oleh sebab itu, kami mengajak seluruh anggota Jemaat GKY untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan ini dengan mendaftarkan diri dan juga mempersiapkan waktu khusus di hari pemilihan yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 11 April 2021. Terima kasih untuk segala perhatian dan partisipasi yang diberikan. Tuhan memberkati. Saudara, penutupan pendaftaran adalah tanggal 15 Maret. Sebagian saudara belum mendaftar karena lupa, sebagian saudara tidak mendaftar karena sulit. Bagi saudara yang lupa, saya ingatkan supaya segera mendaftar. Bagi saudara yang mengalami kesulitan, silakan menghubungi tata usaha gereja kita. Kita akan pasti membantu saudara sampai saudara mendapatkan voting number saudara. Pasti kita akan tolong. Ya, jadi jangan putus asa saudara sekalian. Ya, jangan jadi golongan putih yang tidak peduli dengan gereja kita, tapi mari kita berikan sumbangsi satu suara untuk menentukan para pemimpin yang Tuhan pilih melalui tangan kita. Saya tetap dorong saudara untuk tidak menjadi golput, kita pakai suara kita. Mari kita bersama datang ke hadirat Tuhan, kita masuk dalam doa. Kami datang mengucapkan syukur dan terima kasih, karena di dalam ketidaksadaran kami, Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan di dalam ketidaksadaran kami, Engkau memberkati pekerjaan kami. Engkau memberkati usaha kami. Engkau menolong kami, menuntun kami melewati bahaya. Engkau menghindarkan kami dari kecelakaan. Tuhan, ampuni kami kalau kami menganggap semua yang kami miliki, semua pencapaian kami adalah hasil dari kepiawaian kami, dari kehebatan kami. Pada pagi ini sebagai murid Kristus, kami kembali datang, mohon Tuhan Engkau memberikan belas kasihan dan anugerah, supaya kami dimampukan untuk menemukan misi hidup kami, memperjuangkan misi hidup kami, dan terus hidup memuliakan nama Tuhan. Kami terus berdoa bagi kondisi Indonesia. Kami berdoa bagi proses vaksinasi. Kami berdoa. Lebih penting adalah bagaimana melalui penyakit COVID ini, kami umat manusia bisa menyadari dan bisa membaca isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kami melalui penyakit COVID ini. Ampuni kami kalau selama ini kami lebih konsentrasi, memikirkan bagaimana lepas dari COVID dan bagaimana menemukan obat bagi COVID. Tapi kami lalai membuka hati dan telinga kami untuk mendengar apa yang Engkau ingin sampaikan melalui penyakit ini. Tuhan, secara pribadi Engkau berbicara sekali lagi kepada kami, supaya hidup kami lebih berkenan kepada Engkau. Kami juga berdoa sekali lagi menyerahkan untuk proses dan persiapan pemilihan majelis seluruh Sinode GKY, gereja yang bergabung dalam Sinode GKY. Tuhan, meskipun ada sedikit kerepotan, kesulitan, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan membantu kami. Tuhan, Engkau sadarkan kami sebagai anak Tuhan, kami perlu peduli kepada kondisi gereja. Dan salah satu kepedulian kami adalah memberi suara kami untuk memilih majelis di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga datang menyerahkan saudara-saudari kami yang hidup di dalam pergumulan dan penderitaan. Tuhan, Engkau tahu, sebagian saudara kami sedang menangis karena kesulitan ekonomi, karena penderitaan hidup yang berat. Sebagian kami sedang menderita karena kesepian, karena kehilangan orang yang kami kasihi, bahkan karena penyakit yang kami derita. Tuhan, dilitlah kami, bantulah kami, teguhkan kami, hiburkan kami, dan ajar kami untuk menengadahkan
hati dan pikiran kami kepada Engkau. Yakin dan percaya, Engkau tidak sedetik pun meninggalkan kami. Dan Engkau akan membuka jalan bagi kami. Supaya kami boleh keluar sebagai pemenang. Dan kami boleh kembali melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Firman Tuhan berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Seorang murid Yesus Kristus adalah seorang yang selalu sadar bahwa Kristus mati-matian memperjuangkan untuk mencapai misinya, mati bagi kita. Dan seharusnya kita juga mati-matian memperjuangkan hidup kita untuk menjalankan misi yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita untuk kemuliaan namanya. Dengan mengingat itu, mari kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Saudara, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱弟兄姐妹们，让我们来到上帝的面前，打开我们的心门，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今天直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.